Hai, kembali lagi bersama aku Karina Zaraisel. Kali ini aku mau tanya, kalian pernah melihat gambar seperti ini, dan ini? Kalau kalian sudah pernah lihat, berarti kalian tahu kalau itu adalah digitalisasi kantor. Lalu apakah kalian tahu mengapa pentingnya digitalisasi kantor pada era modern ini? Lalu tantangannya apa saja dan bagaimana ya langkah strategisnya? Ada notifikasi masuk. Notifikasi dari apa ya ini? Coba kita lihat yuk. Nah, bagaimana tanggapan kalian melihat kedua gambar ini? Yang pertama, ini gambar orang yang udah capek banget deh kalau ngerjain dokumen secara manual. Kalau yang kedua, orang ini tuh serius banget loh ngelihat laptop dan dokumen-dokumen untuk dicatat ke dalam form pencatatan. Nah, menurut kalian lebih efektif mana sih? Kalau menurut aku sih lebih efektif gambar yang kedua ya. Gambar cewek yang lagi memeriksa dokumen-dokumen dan mencatat dokumen tersebut ke dalam komputer. Nah, karena kalian sudah melihat gambar tersebut, itu adalah salah satu alasan mengapa digitalisasi kantor sangat penting. Karena dapat meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas perusahaan. Kalian membayangkan gak sih kalau semisalnya dalam suatu perusahaan menggunakan pekerjaan yang serba manual? Pastinya akan sangat lama kan? Dan pastinya kita akan mendapatkan informasi yang secara terbatas. Dan karena adanya digitalisasi, itu dapat mempermudah akses informasi dan komunikasi secara keluar dan masuknya. Yang ketiga, ada mendorong inovasi dan daya saing perusahaan. Karena adanya digitalisasi, pastinya perusahaan-perusahaan akan membangun inovasi dan daya saing yang akan menjatuhkan salah satu perusahaan lainnya. Yang keempat itu adanya mengoptimalkan pengelolaan data dan keamanan. Pastinya semua perusahaan akan melindungi semua data dengan sangat ketat agar tidak kecolongan atau data bocor. Lalu di sini ada pula tantangan dan langkah strategis dari digitalisasi perusahaan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tantangan dari digitalisasi kantor. Yang pertama, pastinya ada adaptasi budaya kerja baru. Dengan yang tadinya kita serba manual, terus tiba-tiba berubah menjadi digitalisasi kantor, pastinya kita harus beradaptasi dengan cepat oleh teknologi-teknologi yang kita gunakan. Dan itu sangat amat menjadi tantangan dalam dunia perkantoran. Dan yang kedua, adanya kesulitan dalam penggunaan teknologi. Pastinya hal ini akan menjadi tantangan yang sangat besar dalam sebuah perusahaan karena yang seperti kita tahu, pastinya dalam perusahaan itu tidak semuanya masih generasi muda. Pastinya sudah ada yang berumur 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Dan itu sangat menjadi tantangan yang besar karena kita harus mengajarkan step by stepnya untuk para orang tua. Yang ketiga, adanya keamanan data yang harus diperhatikan. Hal ini sangat amat fatal bila bocornya data. Seperti kasus pada Tokopedia. Tokopedia mengalami kebocoran data yang sangat merugikan bagi pelanggannya. Yang keempat, adanya perubahan struktur organisasi. Pastinya dari yang tadinya kita serba manual, tiba-tiba berubah menjadi digital, pasti akan mengalami perubahan struktur organisasi secara cepat. Dan mau tidak mau, kita harus mengikuti struktur organisasi terbaru. Lalu, ada juga loh langkah strategis yang dapat diterapkan dari digitalisasi kantor ini. Yang pertama, adanya edukasi dan pelatihan karyawan. Dengan mengedukasi dan melatih karyawan, pastinya akan menghilangkan beberapa tantangan besar yang ada dari digitalisasi kantor ini.
Yang kedua, adanya mengimplementasikan teknologi secara bertahap. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa dalam satu perkantoran tidak hanya ada generasi muda, pastinya ada generasi tua yang harus diajarkan secara bertahap menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, adanya mengembangkan budaya digital. Dengan mengembangkan budaya digital, pastinya kita akan merasa sudah terbiasa dengan digitalisasi kantor. Dan ini akan mempermudah kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, adanya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan mengevaluasi suatu pekerjaan, pastinya kita akan mengetahui di mana letak data yang kita salah input atau di mana letak yang salah kita kerjakan. Dan hal ini pastinya akan berguna dan akan lebih baik dilakukan jika berkelanjutan. Nah, gimana? Pastinya setelah mendengar penjelasan tadi, kalian sudah tahu dong mengapa digitalisasi kantor itu sangat penting, lalu tantangannya apa saja, dan bagaimana ya langkah strategisnya. Semoga dengan video ini kalian dapat mempelajari pelajaran yang ada. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.